Bab 3 menguntiti Om Kenan. Pagi itu Katy sudah berada di depan apartemen Kenan. Mengintip dari pojokan lorong. Katy berdandan dengan mengkuncir rambutnya. Dan memakai topi. Juga kacamata hitam. Dengan baju jumper hitam dan celana jeans serta dilengkapi sepatu sneakers putih di kakinya. Hari ini kebetulan hari Sabtu atau weekend. Jadi Katy bebas dari magang. Begitupun Ken yang hari ini masih bebas. Pria itu tampak keluar dari apartemennya dan memasuki lift. Katy dengan cepat melihat lift. Dia akan kemana? Turun dulu lewat tangga. Cathy menuruni tangga dengan berlari. Hingga ke lantai dasar. Tentu dia ngos-ngosan. Sialan. Mengkis-mengkis gue. Keluh Katy mengelap keringatnya. Begitu sampai di lobi. Duh. Sampai di mana Om Kenan? Gumamnya mengatur nafas. Jangan-jangan sudah bablas. Katy mulai melangkah sambil mengatur nafasnya. Namun tiba-tiba ekor matanya menangkap sosok Ken berjalan dari arah lorong lift. Gegas Cathy bersembunyi. Ken berjalan menuju basement. Heran Cathy. Kok Om Kenan lewat sini? Nggak langsung ke basemen aja. Gumam Cathy sedikit heran. Tapi dia tetap mengikuti. Ken menaiki mobilnya dan tancap gas. Sedang Cathy berjingkit-jingkit pelan. Mengikuti hingga di jalan depan. Untung mobil Om Ken berjalan pelan. Gumam Katy pelan mencegat taksi. Katy meminta supir untuk mengikuti mobil Ken pergi. Pak, ikutin mobil hitam itu ya. Mobil hitam yang mana? Banyak mobil hitam ini non. Itu yang plat nomor Aks. Oh, yang itu. Kalau jelas gini kan enak bapak bawanya. Iya udah ikutin jangan sampai lepas. Siap non. Mobil Ken berhenti di sebuah pusat kebugaran atau gym. Ken masuk ke dalam setelah parkir. Katy pun mengikuti. Di dalam, Ken terlihat sedang melakukan perenggangan. Katy menatapnya tak berkedip. Pasalnya, Ken saat itu hanya memakai kaos tanpa lengan yang sedikit menampakkan tubuhnya yang atletis. Membuat Katy menghembuskan nafas hangat. Foto. Kesempatan langka untuk dapat foto Om Ken seseksi ini. Batin Katy mengeluarkan HP-nya. Cekrek. Cathy memfoto di balik tembok tempat dia sembunyi. Dengan air liur yang menetes. Srup. Om Kenan. Mata Katy sudah dipenuhi dengan bentuk love yang besar dan banyak. Sepanjang kegiatan Ken di gym, Katy memperhatikannya. Sampai Ken sedang berada di atas treadmill. Pria itu berlari kecil dan menoleh ke arah Katy. Katy secepat kilat menyembunyikan diri. Agar tak ketahuan. Tadi apa dia melihat kemari? Astaga. Bahaya sekali. Batin Katy dengan jantung berdegup kencang. Katy kembali mencoba mengintip. Ken terlihat sedang berlari di atas treadmill. Selamat. Katy mengurut dadanya lega. Seusai dari gym, Ken pergi ke sebuah kafe untuk mengisi perutnya. Cathy masih mengikutinya. Bersembunyi di sudut kafe yang masih terlihat Ken. Dengan menggunakan buku menu untuk menutupi wajahnya. Katy mengintip. Terlihat Ken sedang melihat ke arahnya. Buru-buru Katy menyembunyikan diri di balik buku menu lagi. Aku pikir ketahuan. Dia melihat kemari. Bagaimana ini? Intip lagi enggak ya? Duh, gumam Katy pelan. Gadis itu mencoba memberanikan diri mengintip lagi dari balik buku menu. Di seberang sana Ken sedang menikmati makanannya. Sepertinya memang hanya perasaanku. Lega Katy. Gadis itu pun ikut memesan minuman. Katy masih melihat ke arah Ken yang sedang makan. Tak lama dari belakang Ken muncul seorang wanita berambut panjang. Menutup mata Ken dengan tangannya. Tentu itu sukses membuat Cathy bertanya-tanya siapa dia. Wanita itu melonggarkan tangannya dan menoleh menatap manja pada Ken. Lalu wanita itu duduk di depan Ken. Mereka terlihat berbincang bersama sangat seru. Tentu itu membuat hati Katy terasa sesak dan panas. Dengan segera Katy meminum habis jus yang dia pesan. Lalu menepuk-nepuk dadanya agar beban di sana rontok dan hilang. Tenanglah Chat. Mungkin saja dia adalah adiknya atau sepupunya. Jangan terlalu dipikirkan. Nanti jadi penyakit hati. Hiburnya pada diri sendiri. Setelah itu, mereka terlihat keluar bersama dan menaiki mobil Kenan. Cathy masih mengikutinya dengan taksi tentunya. Ternyata Kenan kembali ke apartemennya bersama wanita itu. Apa? Kenapa kembali kemari? Gerutu Katy dengan dada bergemuruh.
Katie masih mengikuti keduanya hingga mereka terlihat keluar dari lift dan masuk ke dalam rumah Kenan. Tentu Katie tidak ikut naik lift. Gadis itu melakukan metode yang sama, yaitu berlari menaiki tangga. Hingga menjelang sore, Cathy tak melihat keduanya atau wanita itu keluar dari apartemen Ken. Tentu Katie merasa sedih. Hatinya sangat sakit. Dengan gontai, Cathy kembali ke rumahnya. Katie menjatuhkan tubuhnya di ranjang kamarnya. Setelah seharian ini hanya mengikuti Ken, kini hatinya justru merasa hancur. Om Ken, ternyata dia sudah punya pacar. Apa yang harus kulakukan? Rintih Katie bersedih. Malam harinya, Katie dengan lemas menuruni tangga dan duduk di meja makan. Di sana sudah duduk Dedi Malvin, Momi Embun, si kembar dan Kai. Momi Embun memperhatikan Katie yang terlihat lesu itu. Di tengah aktivitasnya mengambilkan makanan untuk suami tercinta. Ada apa, Chat? Ki, kenapa terlihat lesu? Tanya Embun khawatir. Kak Katie sakit perut paling mom. Sahut Kian nyengir. Enggak mungkin. Kak Katie kan omnivora, mana mungkin bisa sakit perut. Timpal Sean mengambil sepotong tempe goreng, lalu mengunyahnya. Ya karena semua dimakan itulah jadi sakit perut. Sahut Kian. Hahaha, iyalah. Kakak kan bukan manusia. Mungkin dia habis kena rapalan mantra. Ledek Sean membuat Katie melirik geram. Hingga bocah itu tersedak tempenya. Uhuk. Sean bergegas mengambil minum dan menenggaknya hingga habis setengah. Momi, Katie pasti sedang menyumpahiku dengan matanya tadi. Adunya sehabis tersedak. Sean, jangan ganggu kakakmu. Seru Embun menjewer telinga Sean. Sakit. Mom, pekik Sean mengosok-gosok telinganya yang merah. Ahahaha, kena jewer kamu Sean. Ejek Kian menunjuk saudara kembarnya. Embun pun mendekati Kian dan menjewer telinganya juga. Momi apa salahku? Protes Kian cemberut. Aturan di meja makan. Tidak boleh berisik dan tetap tenang. Yes mom. Pasrah Kian menggosok telinganya. Embun melirik suaminya dan menyenggolnya. Malvin menatap protes pada istrinya itu. Embun menunjuk Katie yang masih terlihat sedih itu dengan dagunya. Malvin menghela nafasnya. Chat, panggilnya. Katie menoleh. Apa tidurmu miring? Mulut Cathy melongo mendengar pertanyaan dedinya itu. Mungkin kamu salah posisi tidur. Lanjut Malvin menanyai putrinya dengan mimik serius. Kian dan Sean terdengar cekikikan menutup mulutnya. Menahan tawa dengan sekuat tenaga. Sedangkan Embun menepuk jidatnya. Wajah Cathy sudah merah padam. Antara marah, kesal, sedih, semua bercampur jadi satu. Akhirnya tanpa kata Cathy berdiri dan melangkahkan kakinya meninggalkan meja makan. Kai hanya menatap Cathy dengan pandangan yang entah apa. Sedangkan Embun memukul lengan Malvin dengan keras. Apa salahku? Bab 4 Situasi Kenan. Chat, boleh Momi masuk? Cathy yang berbaring di ranjangnya mendongak. Lalu duduk seiring dengan Embun yang melangkah perlahan mendekatinya. Embun mengusap kepala Cathy. Ada apa? Cathy menggeleng. Diam. Kalau Momi nggak salah ingat, dulu Momi juga pernah bereaksi sepertimu, Chat. Ucap Embun melihat wajah anak gadisnya yang sudah mulai beranjak dewasa itu. Waktu itu Momi masih seusiamu. Dan Momi jatuh cinta. Embun melirik Cathy sedikit. Wajah gadis itu merona. Embun mengulas senyum kecil. Tapi sayangnya orang itu tidak membalas perasaan Momi. Benarkah? Cathy menegakkan kepalanya menatap Momi sambungnya itu. Lalu, apa yang Momi lakukan? Embun tertawa kecil. Ya apalagi selain melepaskan. Ucap Embun. Sakit tentu saja. Kecewa sudah pasti. Tapi kita tidak bisa memaksakan perasaan kita pada orang lain. Seiring berlalunya waktu, perasaan itu akan memudar dan diganti dengan perasaan yang lain yang lebih hangat. Jelas Embun mengusap rambut Cathy dengan sayang. Apa kamu sedang jatuh cinta, Cathy? Wajah Cathy langsung memerah bahkan sampai ke telinganya. Embun tersenyum kecil. Apa dia satu sekolah denganmu? Tidak, Momi. Apa dia satu tempat magang denganmu? Cathy mengangguk cepat. Embun mengulas senyum. Momi malah belum tahu di mana kamu mengambil magang. Ucap Embun. Apa dia pria dewasa atau sesama teman magangmu? Cathy tak menjawab. Bagaimana reaksi Momi jika tahu orang itu adalah Om Ken? Kalau kamu belum siap bercerita, tak usah cerita. Simpan saja untukmu sendiri.
Ucap embun melihat Katie memilih diam. Tapi, tidak peduli bagaimana reaksi orang yang kamu sukai. Jangan bertindak berlebihan. Jangan jatuhkan harga dirimu. Maksud Momi, kamu harus menjaga tubuhmu. Katie mengerti Mom. Bagus. Embun mengelus kepala Katie dengan sayang. Tidurlah. Embun menutup pintu kamar Katie dan lalu menjauh. Kai yang berdiri mengintip dari balik tembok kamarnya. Menatap dengan pandangan yang entah apa. Kayla mengetuk pintu kamar Katie. Lalu membukanya. Aku masuk ya Chat. Chanfa. Kenapa kamu baru datang sekarang? Protes Katie cemberut menyambut Kai yang baru saja mendudukan bokongnya di kasur Katie. Hehe, maaf. Kai menggaruk kepala yang tidak gatal. Ada apa sebenarnya? Kai, apa kamu masih bermain dengan web? Kayla menggeleng. Sejak Seven pergi, Kai memang sudah tidak begitu tertarik dengan dunia itu lagi. Entah rasanya semua pasiennya ikut terbawa oleh Seven. Kenapa? Seru Katie memprotes. Kayla mengulas senyum. Kenapa? Apa kamu mau aku meretas data pribadi Om Kenan lagi? Katie mengangguk dengan cepat dan semangat. Sebenarnya aku sudah tidak ada keinginan meretas lagi. Entah sudah lupa atau belum. Gumam Kai memiringkan kepalanya. Tapi, demi kamu bisa mencoba melakukannya. Tapi hanya sekali. Katie mengangguk-angguk dengan semangat. Baiklah. Kayla berpindah ke meja komputer milik Katie. Menghidupkan komputernya. Dan mulai memasukkan codename-nya. Jari lentiknya masih lincah bermain di atas keyboard komputer. Kai tidak tahu. Jika langkah awalnya memulai meretas lagi ini, akan membuka jalannya untuk bertemu dengan penjelajahan tanpa batas. Hingga mempertemukan kembali dengan Seven. Di lain pihak beberapa waktu yang lalu, situasi Kenan semasa Katie menguntitinya. Pagi itu Kenan mengawali harinya dengan menyeruput kopi. Ken berjalan menuju ruang pengintaiannya. Melihat ke arah layar, Ken memang memasang beberapa CCTV di apartemen milik tuannya di lantai bawah. Juga, di depan pintu rumahnya. Entah kenapa Ken hari ini mengecek CCTV itu. Tidak seperti biasanya. Namun, seperti biasa juga, tak ada yang menarik baginya. Ken menyeruput lagi kopinya sambil menatap layar. Ken lalu mengambil langkah dan berbalik. Namun terhenti. Dia merasakan ada yang janggal. Ken menoleh. Melihat lagi pada salah satu layar di sana. Sudut bibirnya mengembang. Pada layar itu Ken menangkap seekor tikus kecil yang mengendap-endap bersembunyi di balik tembok kamar lain. Baiklah. Apa yang harus kulakukan pada tikus kecil ini? Gumamnya. Kenapa dia mengintai di depan rumahku? Gumamnya lagi. Sepertinya dia ingin melihat keseharianku. Bagaimana jika ku tunjukkan saja apa yang aku lakukan sepanjang hari? Pasti menarik. Gumamnya lagi. Ken mengambil kunci mobilnya dan meletakkan cangkir kopinya di meja samping kunci mobil diambil. Ken keluar dari rumahnya berjalan perlahan ke lift. Lalu jarinya terangkat hendak menekan tombol paling bawah, yaitu basemen. Namun dia urungkan. Ken berpindah menekan lantai 1 di lobi. Lift bergerak turun, dan berhenti di lantai lobi. Pintu terbuka, namun Ken masih tetap berdiri di dalam lift. Menunggu beberapa saat dan melihat jam yang melingkar di tangannya. Setelah menghitung waktu, Ken keluar dari lift, berjalan perlahan menuju lobi. Sudut bibirnya kembali terangkat kala ekor matanya menangkap sosok tikus kecil yang sama. Sedang berusaha menyembunyikan dirinya, Ken berjalan menuju basemen. Mengambil mobilnya dan membawanya keluar areal apartemen tak jauh dari gerbang masuk. Ken melihat lagi tikus kecil itu. Sudut bibirnya kembali terangkat. Di dalam mobil Ken memasang handsfree-nya. Dengan laju yang standar tidak cepat dan juga tidak pelan. Ken menghubungi seseorang. Sarah, apa kau sibuk? Tidak Ken. Kenapa menghubungiku? Apa setelah sekian lama kau baru mengingatku? Aku ingin mengajakmu makan. Lagi. Kali ini demi apa? Demi seekor tikus kecil. Seringainya. Baiklah. Tapi aku minta imbalan. Deal. Sambungan ditutup. Ken menghentikan mobilnya di gym tempat dia biasa berlatih. Lalu Ken berpindah ke sebuah kafe. Beberapa kali melihat tikus kecilnya yang masih bertahan mengikuti dan menyembunyikan diri. Hai, Ken tersenyum. Seperti biasa Sarah selalu menutup matanya ketika dia menyapa pertama kali. Duduklah.
Baiklah. Di mana tikus kecilmu itu? Sera duduk di seberang Ken. Tidak perlu tahu. Baiklah. Aku pergi kalau begitu. Sere mengangkat bokongnya. 2,5 juta. Aku mau action figure di apartemenmu. Tawar Sera dengan posisi tangan yang bertumpu pada meja. Deal. Sera kembali duduk dengan senyum kemenangan. Setelah mereka makan siang itu, Sera dan Ken kembali ke apartemen untuk mengambil action figure milik Ken. Aku penasaran. Di mana kau mengenal tikus kecil itu? Tanya Sera di dalam mobil duduk dengan menyilangkan kakinya dan melipat tangannya di dada. Dia anak bosku. What? Sera terperanjat. Kenapa? Berapa umurnya? Tanya Sera lagi penasaran. 18 tahun. What? Sera kembali terperanjat. Lalu dia tergelak. Hahaha. Sapi tua memakan daun muda. Tawanya mengejek dengan sangat. Sapi tua ini banyak peminatnya. Cetus Ken tetap fokus pada jalannya. Yah, sayangnya sapi tua ini masih terjebak pada wanita masa lalunya. Ucap Sera dengan lirikan kecil pada Ken. Miris sekali.